Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ailia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis lingkungan, yaitu lingkungan eksternal. Sebelumnya, materi yang pertama yang kita bahas yaitu adalah apa sih analisis lingkungan itu? Analisis lingkungan adalah pemantauan, evaluasi, penyebaran informasi dari lingkungan yaitu internal dan eksternal untuk menjunjung keberhasilan perusahaan dalam persaingan di luarnya. Selanjutnya yaitu tentang lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah suatu proses yang digunakan untuk perencanaan strategis untuk memantau sektor lingkungan dalam menentukan peluang atau ancaman terhadap perusahaan. Nah, selanjutnya ada juga hal yang perlu diperhatikan dalam lingkungan eksternal. Yang pertama yaitu identifikasi peluang bisnis. Ini adalah proses mengenai kesempatan atau peluang yang ada di luar organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk mempertumbuhan atau keuntungan bisnis. Peluang bisa berasal dari perubahan teknologi, tren pasar, kebutuhan konsumen, serta regulasi pemerintah atau bahkan celah di pasar yang belum terpenuhi. Dengan mengidentifikasi peluang, perusahaan dapat berinovasi dalam memperluas jangkauan bisnis. Yang kedua yaitu analisis pesaing. Ini berarti mengamati dan mempelajari para pesaing di pasar yang sama. Fokusnya adalah pada kekuatan, kelemahan, strategi, produk, harga, dan posisi mereka di pasar. Analisis ini membantu perusahaan memahami posisi mereka sendiri dan menemukan cara untuk bersaing yang lebih efektif. Misal, diferensiasi produk atau layanan. Yang ketiga yaitu perubahan lingkungan. Lingkungan eksternal sangat dinamis dan terus berubah, baik itu dari segi ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik maupun hukum. Perubahan ini bisa mempengaruhi operasi dan strategi bisnis. Perusahaan harus memantau perubahan tersebut agar dapat beradaptasi dengan cepat dan mengantisipasi dampaknya, misal perubahan regulasi pemerintah atau pergeseran referensi konsumen. Yang keempat yaitu identifikasi ancaman. Ancaman adalah faktor eksternal yang dapat menghambat atau merugikan bisnis. Contohnya yaitu termasuk munculnya pesaing baru, perubahan regulasi yang merugikan, kondisi ekonomi yang memburuk, atau perubahan teknologi yang membuat produk lama menjadi rusak, sehingga konsumen tidak lagi mau menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Artinya kita akan mencari tahu apa sih pentingnya analisis eksternal itu. Yang pertama yaitu identifikasi peluang dan ancaman. Analisis eksternal membantu organisasi mengamati faktor-faktor di luar kendali internal yang bisa berdampak positif dan negatif. Contoh dari dampak positif atau peluangnya yaitu seperti tren pasar baru, perkembangan teknologi, perubahan regulasi yang menguntungkan. Sedangkan contoh ancamannya atau dampak negatifnya yaitu munculnya pesaing baru, krisis ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah yang merugikan. Yang kedua yaitu penyusunan strategi yang lebih efektif. Informasi yang dianalisis eksternal digunakan untuk menyusun strategi yang lebih relevan dengan kondisi pasar dan tantangan sensitif yang dihadapi. Jika suatu perusahaan hanya melihat ke dalam lingkungan internalnya saja, maka strategi yang disusun bisa tidak sesuai dengan kenyataan eksternal yang menjadi tidak efektif. Yang ketiga yaitu kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Lingkungan eksternal sangat dinamis, seperti teknologi perubahan, tren konsumen yang berubah, serta regulasi diperbaharui. Analisis eksternal membuat perusahaan lebih siap dan tidak kaget saat adanya perubahan. Adaptasi yang lebih cepat bisa menjadi keunggulan yang kompetitif. Yang keempat yaitu untuk mendorong pembaharuan. Dengan melihat tren pasar,
perilaku konsumen, dan inovasi kompetitor, perusahaan terdorong untuk mengembangkan produk atau layanan baru agar tetap relevan. Analisis eksternal membuka wawasan baru dan mencegah perusahaan menjadi fragmen atau bangkrut.